Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ihsari, NIM 42220007, kelas 3A D4, Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai Kerut 1, terkhusus pada bagian update data atau edit data. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan folder, di mana folder tersebut kita simpan pada bagian htdocs. Kemudian di sini saya beri nama Kerut 1. Nah, pada folder ini terdapat index, update data, login, CSS, connection, dan add data atau tambah data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai update data. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian codingannya. Nah, pada bagian update data ini kita bagi dengan dua file PHP. Yang pertama kita beri nama update underscore data, kemudian yang kedua yaitu update underscore data underscore action.php. Baik, langsung saja pada bagian update data di sini terdapat include atau termasuk kita beri titik 2 connection, kemudian connect PHP. Mengapa kita beri titik 2? Karena pada bagian update data ini kita tidak sejajar dengan bagian connect atau connection. Jadi kita beri titik 2 kali, kemudian kita masuk pada bagian connection dan connect. Kemudian lanjut di sini start session, session start, variable name, variable session dengan nama name. Nah, pada bagian ini akan menampilkan tulisan selamat datang yang sudah ada pada bagian index dengan value nama name di sini merupakan akun, nama orang atau username orang yang login pada web kita sendiri. Kemudian ada get data atau mengambil data. Di sini terdapat add user, get add user. Nah, variable ini merupakan variable get, di mana yang berarti get ini berarti mengambil pada ID user pada database kita. Kemudian ada SQL get select all, pada tanda bintang ini berarti all, select all from table user, di mana ID user merupakan ID user. Nah, di sini berarti kita select atau kita mengambil semua data dari atau from table user, di mana ID user merupakan ID user sendiri. Berarti kita mengambil data yang ada pada tabel user di bagian database kita. Selanjutnya ada SQL get, SQL query, connect, SQL get. Nah, pada bagian ini kita meng-query atau kita menjalankan action ke database. Dan adapun action yang kita gunakan yaitu get, di mana kita mengambil. Selanjutnya ada variable data sama dengan MySQL fetch array, di mana pada bagian ini kita get atau kita mengambil data yang berbentuk array, di mana kita mengambil data itu dengan menggunakan variable query, yaitu di mana query tersebut merupakan data dari database kita. Baik, kita lanjut pada bagian load file CSS Bootstrap. Di sini terdapat link rel sama dengan stylesheet ref.2 CSS Bootstrap .min.css, di mana pada bagian ini kita mendownload file Bootstrap yang sudah terkompresi. Di sini ada tulisan min yang berarti sudah terkompresi atau sudah dikurangi ukurannya. Kemudian kita lanjut div class. Di sini merupakan text center, berarti teksnya berada di tengah. Kemudian ada ref.2 login logout class, di mana kelas ini merupakan btn warning, di mana btn warning ini merupakan salah satu kelas dari Bootstrap
yang dimana jika kita menggunakan kelas ini tanpa kita download terlebih dahulu bootstrapnya pada bagian sebelumnya, maka program itu tidak akan jalan. Kemudian ada tulisan selamat datang. Kemudian di sini merupakan bagian inti di mana kita akan mengupdate atau kita edit data kita. Di sini ada form yaitu kolom, kita menggunakan metode post, yang dimana actionnya akan kita alihkan ke data detection yang akan kita lihat nanti. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 poin yang akan kita tampilkan. Akan tetapi pada bagian eduser ini tidak akan bisa berubah karena pada tutorial sebelumnya kita sudah memberikan enskripsi yang dimana eduser ini akan diatur sendiri oleh sistem. Maka dari itu kita lanjut saja pada bagian tabel kedua, di mana labelnya kita beri nama username dan dengan menggunakan input type berupa teks. Nah, pada input teks ini kita bisa merubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Bisa kita menggunakan dengan number atau nomor, atau dengan date atau tanggal. Dimana kelas ini merupakan from control, dimana from control ini akan menampilkan garis-garis biru di tepi-tepi kolom. Nanti kita akan lihat. Kita beri nama username di sini dengan data username sendiri. Sama dengan poin selanjutnya itu name dengan input text, input type text class from control, kita beri nama name, kemudian variable datanya name. Selanjutnya pada bagian email, input type-nya teks, kemudian kita beri nama email, di mana variabelnya merupakan variabel email sendiri. Kemudian terakhir merupakan label password, di mana input type-nya kita beri password agar pada saat kita mengetik akan dienkripsi atau diberi tanda bulat-bulat atau bintang-bintang dengan tulisan password yang akan kita isi. Dengan kelasnya from control, kita beri nama password dan variabelnya tentu saja password sendiri. Kemudian ada div class from group, input type-nya submit, di mana ini merupakan tombol untuk kita melakukan action untuk mengubah edit datanya. Merupakan kelas ini merupakan btn primary, merupakan salah satu kelas dari bootstrap sendiri, dengan kita beri nama edit dengan value edit. Baik, setelah pada bagian update data, kita lanjut pada bagian update detection. Nah, di sini sama seperti pada bagian update data terdapat include 2 connection connect, yang berarti kita harus mundur dulu terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada file connect, connection, kemudian connect PHP. Nah, di bagian update data sebelumnya kita menggunakan metode post untuk mengedit data ini. Nah, di sini jika kita sudah post atau kita sudah mengambil ID user, maka kita akan simpan pada bagian ID user. Selanjutnya kita sudah mengambil username atau menangkap username, kita simpan pada variabel username. Sama dengan name, kita simpan pada variabel name, email kita simpan pada variabel email, kemudian password kita simpan pada variabel password. Nah, pada bagian password ini kita beri nama, kita beri enskripsi MD5 agar password kita itu tidak terlihat di website dan atau disamarkan oleh website. Selanjutnya jika ke semua poin-poin ini sudah ditangkap dan disimpan pada variabelnya masing-masing, dan tentunya variabel ini kita harus samakan dengan poin di sini. Mengapa? Jika pada poin ID user ini ada typo, maka tidak akan bisa tersimpan pada variabel ini.
Nah, selanjutnya jika sudah kolomnya sudah terisi, kita akan masukkan yang kita sudah update ini ke bagian database. Nah, dengan cara kita SQL update, kita menggunakan perintah update di mana kita akan mengupdate atau mengubah data pada tabel user, di mana setnya itu username, name, email, password, where. Nah, di sini ID user, karena ID user ini tidak akan berubah dan tidak bisa kita edit karena sistem yang akan mengedit urutan dari ID user ini. Nah, jika kita melakukan update data dengan benar, maka akan masuk pada perintah if, di mana akan menampilkan update successful, akan kelihatan pada headernya, dan kemudian akan kita simpan ke bagian index .php, dan tentunya kita akan menggunakan titik 2 kali, yaitu kita akan mundur dulu kita mundur dulu dari folder update detection ini dan akan masuk ke bagian index PHP sendiri. Nah, kemudian jika kita mengisi kolom salah, maka akan ada pada perintah else ini, yaitu error eksekusi. Nah, di sini ada echo error, MySQL error. Nah, pada bagian ini echo berarti kita menampilkan tulisan bahwa proses edit data atau update data itu error dan tidak berhasil. Nah, langsung saja kita lihat pada bagian web kita yang sudah selesai. Di sini merupakan bagian update atau edit. Kita coba kita edit data. Nah, pada bagian ID user ini kita tidak bisa edit karena sistem yang akan mengatur urutannya. Kita edit pada bagian username. Di sini kita edit passwordnya, kita ganti. Nah, kemudian kita klik edit. Nah, di mana pada perintah ini merupakan pada perintah ini header akan, dimana jika update ini berhasil maka akan disimpan di bagian index. Nah, ini merupakan bagian index, jadi sudah muncul di bagian index username Ilham, name, email, password. Nah, selanjutnya pada bagian web ini sudah update data kita sudah berhasil. Kita lihat pada bagian database di sini. Ini merupakan data sebelumnya, kita refresh. Nah, sudah muncul proses update kita, di mana username-nya ini merupakan yang baru yang kita sudah update, menandakan bahwa proses update kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba login ulang dengan username serta password yang sudah kita update sebelumnya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan pada bagian from kelasnya itu form control. Nah, ini merupakan kelas form control di mana akan menampilkan garis topi biru pada bagian kolom. Langsung saja kita login dan berhasil. Mungkin sekian sedikit tutorial dari saya mengenai CRUD 1 terkhusus pada bagian update data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.